Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kemarin sudah review banyak saham. Nah mungkin ya sekarang giliran jawab-jawab pertanyaan karena sudah banyak yang nanya di komentar, tapi saya belum sempat bahas masuk ke video. Siapa tahu teman-teman ada pertanyaan yang sama. Jadi langsung saja. Oh iya, IHSG hari ini nggak kemana-mana, hanya plus 0,68%. Kondisinya sudah hijau ya, sedikit tapi. Pertama ini ada pertanyaan dari Pak Anang ya. Bahas Cleo Om. Cleo kondisinya yieldnya dikit ya. Yieldnya Cleo dari 2000. Ini aneh nih, salah ini dia nulis tanggalnya. Harusnya 2020 ini, 2025 gimana? 21, 22, 23, 24 cuma 0, jadi gimana mau bahasnya, Bang? Harga sahamnya ya biasa aja sih. Volume sih lumayan, tapi ya itu ya, harga sahamnya menurut saya sih biasa aja. Kalau semua saham yang yield dividennya kecil, di kacamata saya jadinya harga sahamnya biasa aja. Jadi saya sudah nggak mau terlalu banyak meluangkan kepikiran tenaga untuk mengamati saham-saham yang yield dividennya menurut saya kurang menarik atau kecil. Mau sahamnya lagi digoreng, lagi apa istilahnya, lagi hype, lagi ini, lagi itu, apapun itu reasoning di belakangnya, buat saya terlalu adrenalinnya itu terlalu gede gitu. Jadi saya hindari. Mau ngomong apapun ya, mau ngomong teknikal apapun, biasanya saya hindari. Kalaupun masuk itu masuk paling cuma untuk iseng-iseng doang ya. Iseng-iseng doang. Itu untuk Cleo. Oke ya, cukup ya. Jadi menurut saya Cleo kurang menarik. Misal baru dividen investasi saham, misal saya punya 100 juta all in atau cicil saham ITMG. Untuk baru mulai baiknya emiten satu saham satu konsentrasi atau diversifikasi. Saya pribadi diversifikasi, saya banyak sahamnya ya. 10 ya, 15 ya, 10 sampai 15. Pokoknya di bawah 15 tuh menurut saya masih bisa termaintain itu kalau saya. Karena saya punya screener, saya punya sistemnya. Jadi maintainnya gampang ya, mau porsi dikurangi di sini ditambah di sana, dikurangi di sana ditambah di sini dan seterusnya, itu gampang. Saya maintainnya gampang dan cepet banget sih, memutuskan juga nggak terlalu banyak waktu lah ya, sehingga saya biasanya gitu, saya pecah ya. Tapi kalau mau all in itu sebenarnya tergantung style kita. Jadi ini nggak ada yang bagus. Semua orang itu punya keunikan masing-masing dan kita itu harus tahu keunikan kita ada di mana. Jangan mirroring orang lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan kita. Jadi mirroring itu maksudnya gini, mereka melakukan A, kita ikutan melakukan A. Itu nanti nggak otentik apapun keputusannya. Jadi nanti akan dependent ya. Jadi bukan independen tapi dependent, depend on siapa, dan itu nggak bagus untuk investor. Semua investing yang sukses itu selalu dimulai oleh dirinya sendiri, diputuskan oleh dirinya sendiri. Cek di semua investor, apapun investasinya, mau saham, mau tanah, mau ruko, mau tempat bisnis ya, mau investing di UMKM, semua investor-investor yang sukses selalu mereka punya insting atau punya ilmunya masing-masing ya. Insting itu sudah mulai seni itu, jadi memang susah ditiru. Nah itu menurut saya. Terus kalau bisa buatin konten penjelasan dasar transaksi saham dividen Bang. Apa itu cum date, ex date, recording date, dan bagaimana aturannya, kapan boleh beli, kapan boleh jual supaya dapat jatahnya. Yang berkaitan dengan aturan supaya dapat dividen, maaf soalnya baru belajar. Oh iya Bang. Banyak sih konten yang seperti ini, banyak. Tinggal di search aja di YouTube, mau saham syariah mau non syariah, ini sama saja ya. Namanya cum date itu adalah pencatatan terakhir saham kita itu dicatatkan oleh bursa, bakalan mendapatkan hak dividen atau tidak, itu adalah cum date. Ex date biasanya sehari setelah cum date atau sudah kadaluarsa ya, expired kadaluarsa tuh expired, astagfirullah, expired malah. Bener expired. Untung dibenerin tuh sama
sama yang di belakang ya. Expired date, jadi itu sudah expired. Nah, sekalian aja saya kasih di sini ya contoh ya. Tadi apa ya? Cum date, ex date, recording date. Nah, ini dia. Nah, nih. Cum date 5 Juni. Artinya ketika 5 Juni ini berarti hari libur nih kali ya. Soalnya ini ex date-nya 10 Juni. Bisa jadi ini adalah hari libur terakhir, kemudian liburan nih 5 hari, habis itu masuk lagi 10 Juni gitu. Biasanya cum date dan ex date itu selisihnya sehari seperti ini ya. 12 ke 13, 9 ke 10, 2 ke 3, 28 ke 31, ini pasti Sabtu Minggu gitu kan. Ini hari Jumat, Sabtu Minggu, Senin. Ya bener ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ya benar. Biasanya selingnya sehari. Nah, ya gitu. Cum date ya tanggal kita dianggap bisa menerima dividen. Kemudian ex date itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau kita jual beli di ex date itu kita nggak dapat dividen udah pasti. Tapi kalau kita sebelum cum date ya, setelah diumumkan dan sebelum cum date itu kita masih pegang sahamnya, itu kita masih mendapatkan dividen. Recording date itu adalah di recordnya, dicatat ya, dicatatnya. Kan kalau kita pegang terus nih sampai setelah cum date, pasti nanti direkap lah istilahnya. Payment itu saat pembayaran. Jadi saham dibagi Rp5 ini di paymentnya 26 Juni gitu. Itu banyak Bang. Jadi lihat aja di konten-konten yang bahas itu banyak lah. Saya kira kalau saya bahas nanti kurang efektif malahan, karena saya nggak punya materi clear. Maksudnya materi clear itu ya cuma searching aja gitu. Di searching di Google juga banyak gitu, nggak harus dijelasin. Ya intinya supaya dapat jatah kita harus memiliki saham itu sampai cum date. Jadi sampai setelah cum date gitu. Jadi kalau kita memiliki nih saham Cleo, ini kan Cleo ya, sampai tanggal 10 Juni ya. Nah, itu berhak mendapatkan dividen. Setelah pas waktu 10 Juni dijual ya, pas waktu ex date dijual, itu tetap kita mendapatkan dividen. Makanya biasanya contoh di PTBA ya, pas waktu ex date itu biasanya harganya turun nih. Ex date-nya kan tanggal 23 Juni ya. Jadi pas waktu 23 Juni turun nih, drop karena orang maunya jualan. Jadi Anda kalau beli di 23 Juni Anda nggak dapat dividen. Tapi kalau belinya di 20 Juni nih ya, 20 Juni ini masih dapat dividen. Beli habis itu nggak dijual gitu. Kalau 20 Juni dijual gimana Bang? Ya nggak dapat lah. Terus kalau secara geopolitik, batubara tambah saingan pasar ya Bang. Di channel Om Ben pernah dibahas prospek batubara. Secara kesimpulan untuk beberapa tahun ke depan masih ada penurunan. Karena Cina sudah ngurangi porsi yang dari Indo. Terus juga malahan Cina mau ekspor ke Indo. Nah, untuk batu bara menurut saya itu mau Cina ada ekspor atau Indonesia ada impor. Menurut saya ya, batu bara itu masih tetap prospek. Kenapa? Karena namanya kekayaan alam itu selama dia digunakan, selama dia belum ada pengganti yang lebih murah, apapun bentuknya, karena dia itu energi, itu masih berpotensi untuk dipakai. Nah sekarang tenaga surya itu belum lebih murah daripada batu bara. Apalagi panas bumi, apalagi masih lebih mahal. Apalagi angin masih lebih mahal, nggak stabil lah dan seterusnya. Laut ya, kinetik ya, energi kinetik dari laut, dari ombak masih lebih mahal. Jadi memang yang paling murah itu batu bara, nggak ada ininya lain. Kalaupun misalnya ya Cina sudah tidak memakai batu bara, pasti ada negara-negara yang mulai berkembang, yang membutuhkan energi. Nah, supaya murah, negara yang mulai berkembang itu, namanya orang lagi berkembang itu, biasanya nggak terlalu banyak mikir. Itu sudah manusiawi. Walaupun dunia ngomong, wah batu bara mencemari lingkungan bla 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 bla, tetap aja negara yang bersangkutan itu memikirkan hidupnya sendiri dulu, pasti begitu. Nah misalnya dari Cina, India juga mau berkembang nih, nanti India akan menyedot itu batu bara dengan banyak. Sama Indonesia mau berkembang, lain energi yang dibangun ya selama ini sih saya ngelihatnya pembangkit listrik semuanya ya hampir rata-rata batu bara gitu. Ada sih gas yang sebagian, tapi ya masih batu bara jadi dominan lah. Itu menurut saya, bisa salah ya, bisa salah.
Benarnya mungkin kecil, tapi itu menurut saya saja. Kira-kira gitu Bang, untuk batu bara ya. Terus lanjut lagi nih pertanyaan dari yang lain ya. PTPS Bang. PTPS secara saham lumayan sih ya, lumayan bagus ya. Kayaknya udah pernah saya review deh ini ya. Udah belum ya? Saya lupa ingat. Tapi kenapa belum saya hapus di situ ya? PTPS. Nah, ini Oktober 2023. Ini perusahaan baru kelapa sawit dan lumayan oke. Ini karena yieldnya juga 4%an. Ini lumayan oke sih. Tinggal didetailin aja nanti di dalamnya. Ya kalau setelah menyentuh yield 6%, 7% lah ya. Kalau masih 4% udah biarin aja. Gitu untuk PTPS. Dah hapus saja nih, hapus. FIFA Bang, MEDC, FIFA. Wah, saya nggak tertarik FIFA. Lewatin ya. Medco Energi. Sama ini, kurang menarik ya. 3% yield. Mohon maaf nih, PTPS kira-kira oke, kemudian FIFA enggak, kemudian Medco enggak. Kenaikan EPS-nya karena apa ya, Bang? Enggak, kan gitu ya. Bahas FIFA, kenaikan EPS-nya karena apa? Nah, saya udah nggak tertarik. Tahu nggak kenapa saya nggak tertarik di FIFA? Ini ya, saya kasih lihat ya. Nih, net income 2023, 24, 25 minus plus, habis itu minus, habis itu plus. Artinya apa? Ada sesuatu yang tidak stabil di sini. Sesuatu yang tidak stabil di situ itu mau plus mau minus mau seperti apa posisi begini. Kalau baru sebulan baru begini, saya biasanya nggak akan terlalu tertarik ya. Masih banyak perusahaan yang bisa menjaga konsistensi ini tuh lebih baik dari ini. Masih banyak sekali. Ngapain kita mikirin ini gitu loh. Saya aja punya list bisa 70-80 saham loh. Padahal saya cuma ngepick paling 10, 15, mentok 20, 25 misalnya ya, 30 misalnya. Ataupun misalnya kita mau 30 udah bingung sekali udah gitu. Jadi untuk mikirin yang kayak gini-gini mau diapain kayak, mau ada yang naikin kayak, atau mau ada apa sih, saya nggak terlalu banyak peduli sih gitu. Karena menurut saya saham itu yieldnya 10-15% setahun ya. Bukan sebulan, setahun, 15% setahun itu menurut saya, bagi saya udah cukup. Jadi saya nggak nyari-nyari beggar dalam setahun, nggak nyari saya. Kalau dapat gimana Bang? Ya alhamdulillah kalau dapat gitu. Yang cari-cari cuma yield yang sekiranya normal saja, normal. 10-15% itu menurut saya normal lah. Di pasar saham harusnya bisa lah, ngikutin itu kan harusnya bisa. Itu ya. Jadi saya nggak makan banyak, ngabisin waktu di sana supaya waktunya kita efektif. Karena sehari itu kita nggak ngulang-alik saham doang kan, kerjalah, inilah, ada bisnis lah. Saham tuh sebentar aja, sejam maksimal satu hari itu udah cukup lah. Request bahas BBRM sama EMTK Bang. Apa BBRM? BBRM, Pelayanan Bina Buana Raya. Baru denger nih saya. Apa ini? Minyak gas batu bara. Lah, nggak pernah bagi dividen lah, kosong dividennya. Apa yang direview? Enggak lah ya, nggak usah Bang Muhammad Khairu Rizki ya. Apapun yang ada di situ saran saya nggak usah lah. Daripada saya review nanti saya bilang macam-macam kan ya. Ini nggak masuk di dalam list, sudah delete. EMTK Bang, EMTK. Coba ya lihat ya BBRM. Oh, pantas harganya begini naik turun. Jadi pengen ngikut naik turunnya harga ya. EMTK yieldnya sih masih kecil, masih 1%, 4%, 5%. Ini bisa dibahas, bisa diteliti, tapi masih ada perusahaan lain yang lebih dari ini. Menurut saya gitu. Kalau ada usaha lain yang lebih dari itu dan perusahaannya terbukti sudah punya track record yang bagus, kenapa kita harus berjudi ya, dalam tanda kutip ya, coba-coba di perusahaan yang belum tentu dapetin atau ngasih yield yang bagus gitu. Sesimpel itu, simple aja, simple. Nah, gitu ya Bang. Nah, ini dah nih saya delete. Next bahas sama AMRT Bung. Om, ke depannya cakep bener tuh. Oke. Ya, nanti kita lanjutkan untuk bahasnya, tapi ini udah lama sih kayaknya. Jadi daripada teman-teman terlalu lama lihat videonya, kita sudahi dulu sampai saat ini. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya ya. Entah review saham, entah jawab pertanyaan. Karena pertanyaannya masih banyak ini. Teman-teman yang nanya-nanya di kolom komentar, insya Allah saya recap ya, saya masukin, saya screenshot, saya masukin supaya nggak lupa.
Karena kalau di komentar tuh nanti kesundul-sundul yang lain kadang-kadang lupa. Jadi saya masukin sini ya. Silakan kalau mau tanya bertanya aja. Tapi kadang-kadang ada yang kelewat sih. Mohon maaf ya kalau 1 2 kelewat ya tanya aja lagi ya. Itu aja dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.